Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bu Silvi? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Jadi hari ini saya kan datang pertama kali nih untuk melakukan pendampingan individu satu. Jadi kan sebelumnya sudah saya bagikan instrumen pendampingan satu. Jadi sudah Ibu isi? Ada Pak. Saya alhamdulillah. Jadi saya hanya ingin beberapa aja dari instrumen pendampingan satu yang ingin saya pertanyakan lagi lebih berkuat ya. Untuk yang pertama, proses apa yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir ini? Jadi selama 1 bulan terakhir selama saya mengikuti pendidikan ini, saya mulai memperbaiki proses pembelajaran IPS yang sebelumnya cenderung berputar kepada saya. Namun akhir-akhir ini selama sebulan terakhir saya lebih fokus kepada siswa. Jadi saya memperbaiki RPP Pak. Saya juga merevisi beberapa media dan model pembelajaran. Alhamdulillah sudah ada perubahan Bu ya dari sebelumnya ya. Oke, baik. Untuk yang kedua, apa yang menjadi rencana tindak lanjut dari pendampingan sebelumnya? Jadi pendampingan nol kemarin kan Ibu ada kekhawatiran tuh, masih ada nggak? Sejauh ini setelah saya mendapat banyak pencerahan dari PP dan fasilitator tentunya, saya juga mengharapkan kedepannya saya lebih termotivasi lagi. Jadi hambatan yang sebelumnya saya pikir menjadi kendala, ternyata setelah dijalani itu juga sebagai proses yang harus dijalani. Berangsur-angsur mulai ya. Alhamdulillah. Untuk yang ketiga, capaian apa yang diperoleh selama 1 bulan terakhir? Apakah sama dengan pertanyaan pertama atau berbeda? Tentunya sudah berbeda Pak. Jadi ada perkembangan. Jadi setelah dapat pencerahan juga saya mulai menyusun senjata ya Pak ya, sehingga pelan-pelan ilmu yang saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak ilmu dari Loka 1 sampai pendampingan ini itu bisa saya terapkan di kelas. Sebelumnya dalam proses pembelajaran IPS pernah nggak gunakan media-media yang seperti fokus pelajaran video atau apa, pernah nggak? Kami menggunakan Pak media interaktif seperti itu, namun tidak terlalu sering. Mengingat di sini sering mati lampu, belum lagi internet memang tidak ada sama sekali. Jadi kami lebih menggunakan media selain laptop dan komputer itu juga kami pakai, tapi paling sebulan atau 2 minggu sekali. Baik Bu, terima kasih. Kita lanjut di 1.2. Ini hanya satu aja pertanyaannya. Setelah melakukan pembelajaran daring selama 1 bulan bersama fasilitator, bagaimana harapan dan kekhawatiran Ibu saat ini? Yang poin pertanyaannya, apa saja kekhawatiran yang sebelumnya Ibu rasakan dan terjadi atau belum pernah terjadi? Jadi sebelumnya saya juga punya kekhawatiran yang sudah saya sampaikan. Ini di sini terbatas dari segi sarana dan prasarana. Namun hal tersebut setelah saya berdiskusi dengan PP juga itu bukan menjadi hambatan. Jadi kita bisa mencari solusi yang lain. Kita memanfaatkan media-media yang ada ataupun kita menciptakan media-media yang tidak tergantung dengan sarana yang ada di sekolah. Untuk harapan-harapan yang sudah terwujud selama pembelajaran ini? Selama 1 bulan terakhir ini saya yang awalnya ragu apakah saya bisa mempengaruhi anak-anak ini bisa tetap menjadi pemimpin pembelajaran. Ternyata setelah saya realisasikan dengan ilmu dan pembekalan yang saya dapat, itu bisa diwujudkan, yaitu pembelajaran yang lebih aktif, lebih menyenangkan, dan saya menyusun RPP itu menyesuaikan dengan kebutuhan anak yang ada di sekolah saya. Sesuai dengan faktor zaman dan minat alam ya. Oke, lanjut kita ke 1.3, ini sebelah saja. Berdasarkan pembelajaran mengenai filosofi pendidikan KHD, yang sudah Ibu pelajari, apa yang perlu perubahan yang dilakukan Ibu di ruang kelas agar selaras dengan pemikiran KHD? Baik, saya sangat tertarik dengan pembelajaran yang menuntun Pak. Jadi sebelumnya itu kita cenderung agak ya Pak ya, otoriter. Jadi anak itu harus mengikuti semua instruksi dari kita. Namun setelah saya mempelajari, mendalami filosofi dari Ki Hajar ini, tentang pemikiran yang ditanamkan itu guru itu menuntun. Jadi kodrat yang sudah ada pada anak kita itu hanya perlu menebalkan. Jadi kita tidak bisa memaksakan yang kita inginkan ataupun keinginan kita kepada mereka. Jadi ibaratnya
jagung akan kita tanam, Iya. apa kita rawat, pasti ya tumbuhnya juga akan ya. Oke, bagus. Berikutnya kita lanjut aja langsung ke poin 1.4 ya. Oke, media atau platform apa yang ibu gunakan untuk membuat portofolio digital, misalnya kayak seperti laporan aksi nyata kemarin, mungkin di eksplorasi atau kontekstual, koneksi antar materi itu apa? Kebanyakan dalam menyusun portofolio itu saya menggunakan Canva, Canva ya. Canva, PowerPoint. Kadang saya juga mencari referensi dari YouTube ya. Jadi itu saya gabungkan untuk berdasarkan. Berarti itu Canva itu hal baru bagi ibu atau sudah rutin sebelumnya? Sebelumnya pernah saya gunakan, tapi tidak rutin Pak. Tidak rutin ya. Semenjak ada portofolio yang harus saya kerjakan secara berkelanjutan, itu saya rutin membuka itu. Satu lagi penguatan Bu, bagaimana relasi ibu dengan siswa selama penerapan disiplin di positif di kelas? Ada nggak buat peraturan kelas, ibu mengampu di kelas? Kelas 4 ada nggak buat peraturan kelas yang peraturannya itu dari siswa dan ditaati oleh siswanya? Nah, betul sekali. Jadi setelah melaksanakan, saya juga melihat saat kita melakukan tatap muka ya Pak ya di lokal, saya mempelajari hal yang sudah saya terapkan dengan anak-anak itu, kita menetapkan aturan kelas bersama. Jadi anak itu bersama dengan saya, sebelumnya saya yang menentukan aturan di kelas. Namun setelah saya mengikuti pendidikan ini, saya mengajak anak-anak untuk sama-sama merumuskan itu peraturan di kelas. Jadi anak-anak pun dengan legowo melaksanakan aturan tersebut karena itu muncul dari mereka. Contoh kecilnya Pak Bu, dari peraturan atau kesepakatan itu? Misalnya seperti sebelumnya saya melarang makan dan minum di kelas. Ya, Jadi sebelumnya saya memang melarang keras, tapi sekarang saya mengizinkan asalkan hal itu tidak membuat kebisingan dan mengganggu teman-temannya. Itu saat proses pembelajaran? Setelah itu, jadi setelah. kami melarang makan di kelas. Jadi kalau istirahat kami tidak boleh makan di dalam kelas. Namun kalau pembelajaran sudah selesai, anak boleh tetap di kelas mau makan dan minum asalkan tidak mengotori dan mengganggu teman-teman. Baik, terima kasih Bu. Jawabannya langsung ke 1.5. Kompetensi apa yang sudah baik? Nah, jelaskan. Penggunaan apa misalnya dalam kegiatan selama 1 bulan ini? Kompetensi apa yang sudah ibu dapatkan dari sebelum dan sesudah mengikuti program JDK? Jadi ada beberapa peran ya Pak ya, tidak semuanya sudah dilaksanakan secara maksimal. Mengingat ini baru mulai bulan pertama, jadi saya terus merefleksikan diri, saya evaluasi apa yang kurang dari diri saya. Jadi saya itu terus berinovasi Pak dalam menerapkan media-media pembelajaran terutama ataupun dalam menyelesaikan masalah dengan anak. Walaupun di sini kami terbatas, tidak selalu bisa menggunakan video yang difokus mengingat listrik tidak selalu on. Jadi saya senantiasa mengajak anak-anak untuk memilih media apa yang cocok dan mereka ingin. Misalnya mereka, Bu, kami mau gambar, kami mau bercerita. Jadi saya tetap kaitkan materi, tapi saya sesuaikan dengan kebutuhan mereka. Lihat sesuai dengan kondisi. Ya. Oke, berikutnya untuk poin yang ketiga. Setelah ibu mengetahui umpan balik tersebut, apakah ada perubahan rencana ibu atau apa saja perubahannya? Setelah ini kan ibu telah melakukan ini ya, inovasi pembelajaran tadi tidak berpusat sama Bu Silvi lagi tadi di kelas. Jadi umpan balik yang diberikan oleh anak-anak itu bagaimana? Ada nggak perbedaan antara ibu setelah sering menggunakan media misalnya atau pembelajaran misalnya dibuat di luar kelas, tidak kualitas, ada nggak perbedaan? Ada, tentu saja ada Pak. Yang sebelumnya mereka cenderung tidak aktif. Misalnya kalau mengikuti pembelajaran yang saya tentukan ya Pak ya, mereka cenderung tidak aktif. Namun setelah pembelajaran yang berpusat pada mereka, mereka cenderung lebih aktif dan lebih percaya diri karena saya sering mengajak mereka untuk presentasi Pak. Jadi mereka setelah menyelesaikan mau itu ada karya apa, mereka tampilkan sajikan di depan kelas. Jadi bergantian. Oke, ya, dalam kegiatan presentasi itu bentuk reward atau penghargaan yang ibu berikan kepada siswa yang berani itu dalam bentuk apa? Yang pertama tidak luput itu